Halo semuanya, kembali lagi di Lazy Movie dan selamat datang di dalam plot film fiksi ilmiah berjudul Origin Unknown. Pada tahun 2030, Badan Antariksa mengirim sekelompok ilmuwan menuju planet Mars dalam program yang dinamai sebagai Martian One. Perjalanan yang memakan waktu hingga 80 hari ini dipimpin oleh seorang astronot senior bernama Wilson serta sebuah kecerdasan buatannya disebut RT. Namun, sesamanya mereka di planet Mars dan sedang dalam proses pendaratan, tiba-tiba muncul sebuah anomali gelombang elektromagnetik sangat kuat yang seketika menarik pesawat tersebut. Yang pada akhirnya, Wilson bersama krunya pun dinyatakan menghilang secara misterius dan tidak pernah diketahui di mana keberadaannya. 6 tahun setelah peristiwa tersebut, United Space Planetary Center atau biasa disingkat USPC telah berhasil mengembangkan teknologi yang lebih maju dengan artificial intelligence yang juga lebih cerdas dari sebelumnya. Bahkan dengan kecerdasan buatan itu, mereka juga telah berhasil menemukan metode hyperlag yang membuat komunikasi luar angkasa antar stasiun menjadi lebih cepat. Sebagian staf lama masih dipertahankan, sedangkan sebagian lainnya dipecat dari perusahaan atas insiden yang terjadi pada misi Martian One. Meski pada dasarnya, sampai sekarang peristiwa tersebut masih dalam investigasi. Sementara itu, seorang supervisor USPC bernama Mike yang merupakan anak dari astronot Wilson, biasa menghabiskan waktu luangnya dengan mendengarkan rekaman terakhir dari pesawat yang ditumpangi sang ayah. Dia tidak bisa menghilangkan rasa penasarannya dengan apa sebenarnya yang terjadi pada pesawat Martian One 6 tahun yang lalu. Mike kemudian dihampiri oleh mantan staf USPC bernama Sterling yang mencoba meyakinkan Mike bahwa sebenarnya ada rahasia besar yang sedang berusaha disembunyikan oleh USPC. Akan tetapi, Mike menganggap pernyataan tersebut sebagai luapan kekesalan Sterling karena kini posisi supervisor diambil alih olehnya. Saat ini, Mike mendapat tugas untuk melakukan pengawasan langsung pada sebuah misi penjelajahan planet Mars guna mencari tahu penyebab hilangnya kru Martian One. Untuk mempermudah misinya, Mike juga dibantu oleh RT, kecerdasan buatan yang sama yang dulu pernah digunakan oleh kru Martian One. Bedanya, RT yang sekarang merupakan teknologi yang jauh lebih canggih dan memiliki kecerdasan yang dianggap bisa melampaui manusia. Bahkan RT jugalah yang telah menemukan teknologi hyperlag yang membuat komunikasi antar luar angkasa bisa dilakukan secara real time. Di sana, RT melaporkan bahwa satelit sudah berada di posisi yang tepat dan siap untuk melakukan pengiriman rover, yang akan menjadi satu-satunya alat mereka dalam menjelajahi planet Mars. Saat itu, Mike sempat dibuat terkejut karena jadwal peluncuran rover tiba-tiba saja dimajukan lebih awal dari waktu yang sudah direncanakan. Yang kemudian diketahui kalau USPC telah memberi kewenangan kepada RT untuk memajukan jadwal peluncuran lebih awal jika menilai cuaca planet Mars tidak mendukung. Tentunya hal ini membuat Mike merasa sangat kesal karena tidak seharusnya sebuah kecerdasan buatan memimpin manusia. Mike kemudian menghubungi kakaknya, Lena, yang merupakan dewan pengawas di USPC untuk meminta kejelasan tentang mengapa RT mendapat otoritas untuk bisa merubah jadwal misi. Lena kemudian menjelaskan bahwa sampai saat ini para petinggi USPC masih melakukan investigasi mengenai apakah Mike melakukan kesalahan pada insiden misi Martian One 6 tahun yang lalu. Sehingga atas pertimbangan tertentu, USPC memutuskan untuk menjadikan RT sebagai pimpinan misi. Dengan rasa berat hati menerima keputusan itu, Mike bersama RT pun memulai prosedur pendaratan rover yang dinamai sebagai Little Red. Pada awalnya terjadi malfungsi pada pod pendaratan, di mana setelah melakukan beberapa kalkulasi, RT menilai bahwa pendaratan ini hanya memiliki peluang sebesar 7%. Akan tetapi, Mike yang memiliki pengalaman dalam bidangnya segera mencari solusi alternatif dan meminta RT melakukan beberapa penyesuaian sehingga peluang pendaratan pun meningkat menjadi 40%. Di mana pada akhirnya, Little Red pun berhasil didaratkan untuk kemudian memulai misi penjelajahan. Beberapa waktu kemudian, Little Red mendeteksi adanya sebuah gelombang tidak dikenal yang disebut oleh RT sebagai Origin Unknown. Awalnya mereka mengira kalau gelombang tersebut berasal dari rover 5 yang sebelumnya telah dinonaktifkan oleh USPC.
Namun mereka segera dibuat terkejut setelah mendapati adanya struktur kubus aneh yang berada tak jauh dari rover tersebut. Merasa penasaran, Lena lantas memerintahkan Artie untuk menggerakkan Little Red ke kubus tersebut guna melakukan investigasi lebih lanjut. Singkatnya, setelah melakukan perjalanan autopilot yang cukup panjang, Little Red akhirnya mencapai lokasi kubus misterius, di mana menurut analisis yang dilakukan oleh Artie, dia sama sekali tidak bisa menemukan dari mana kubus ini berasal, seolah-olah benda itu bukan buatan manusia. Dan anehnya, ketika mereka berhasil mengambil sampel kubus itu dan mencoba mencari tahu apakah benda ini sudah pernah ditemui sebelumnya, secara mengejutkan, Artie ternyata tidak memiliki kemampuan untuk bisa mengakses database USBC. Menurut Lena, hal ini memang sengaja dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, jika saja suatu saat Artie melakukan pelanggaran keamanan. Untuk itu, mereka kemudian menggunakan metode lain dengan melakukan pelacakan termografi serta memindai menggunakan sinar X. Namun sayangnya, semua usaha tersebut nyatanya tidak berhasil, yang membuat Max serta Artie sama sekali tidak bisa melihat apa sebenarnya yang ada di dalam kubus itu. Di saat yang sama, tiba-tiba sistem mendeteksi adanya sebuah benda berkecepatan tinggi yang sedang mendekati satelit Mars dan berkemungkinan besar memicu adanya benturan. Hal ini membuat Artie langsung masuk ke dalam mode darurat dan lantas menyalakan sistem persenjataan untuk kemudian menghancurkan benda tersebut tanpa ada satupun orang yang memberi perintah. Sayangnya, setelah dilakukan penyelidikan, barulah diketahui kalau benda tersebut sebenarnya adalah satelit milik negara Tiongkok. Dan lebih buruknya lagi, menurut Lena, peristiwa ini bukanlah yang pertama kali, sehingga menunjukkan bahwa Artie juga pernah melakukan hal yang sama pada satelit-satelit lain yang dianggap menjadi ancaman. Sadar bahwa hal ini mungkin saja bisa memicu perang antar negara, Mike kemudian keluar ruangan dan lantas menghubungi koleganya bernama Jian yang saat ini sedang bekerja di Badan Luar Angkasa Tiongkok, guna mencari tahu apakah Tiongkok sudah mengetahui serangan ini. Dan dari percakapan keduanya diketahui kalau China juga sedang mengembangkan kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan sangat mirip seperti Artie. Namun ketika Mike bertanya apakah semuanya baik-baik saja, tiba-tiba Jian berpamitan untuk menutup telepon karena ada sesuatu yang sedang terjadi. Yang mungkin saja China akhirnya mengetahui kalau satelit mereka telah dihancurkan. Berikutnya ketika Mike kembali ke ruang kontrol, dia mendapat informasi dari Artie mengenai kubus misterius yang tiba-tiba saja berputar dengan sangat cepat. Sebelum kemudian kubus itu pun lenyap begitu saja tanpa bisa diketahui kemana benda tersebut pergi. Kejadian ini juga memunculkan gelombang elektromagnetik sangat kuat yang menyebabkan Little Red mengalami kerusakan, sehingga harus dialihkan ke dalam baterai cadangan untuk bisa ditarik kembali. Tidak mau kehilangan kubus itu begitu saja, Mike lantas mengendalikan Little Red secara manual untuk dia arahkan ke lokasi Rover 5. Di mana rencananya Mike ingin mengambil baterai dari Rover 5 untuk dipasang ke dalam Little Red. Karena dengan begitu, Little Red akan memiliki tenaga yang lebih dari cukup untuk menjelajahi permukaan Mars guna mencari keberadaan kubus misterius yang telah menghilang. Well done. You did it. Yes. Singkatnya, setelah berhasil mengganti baterai, Mike bersama Artie kembali menjalankan analisis pada sampel kubus yang sebelumnya diambil. Yang kemudian diketahui kalau kubus tersebut sebenarnya memiliki kandungan nanoteknologi yang bahkan rancangannya sangat mustahil untuk bisa dilakukan oleh manusia. Bersama dengan ini, Artie berhasil menemukan lokasi kubus misterius, yang secara mengejutkan, kali ini benda itu muncul di Antartika dan berada cukup dekat dengan stasiun penelitian milik negara Tiongkok. Yang seketika membuat Mike menyadari kalau sebenarnya teknologi hyperlag tidak hanya bisa dilakukan untuk komunikasi, namun juga untuk melakukan perjalanan antar bintang. Dan kubus misterius itu adalah kunci untuk mengungkapkannya. Menurut Artie, secara teori ada kemungkinan kalau artificial intelligence dari peradaban lain yang lebih maju telah menemukan teknologi untuk melakukan perjalanan hyperlag. Namun, jika dibandingkan dengan teknologi manusia saat ini, kemungkinan besar teknologi tersebut baru akan bisa ditemukan oleh manusia setidaknya 3 kali lebih lama dibandingkan masa hidup alam semesta itu sendiri. Atau dengan kata lain, teknologi manusia saat ini sangat mustahil untuk bisa melakukan teleportasi.
Mike kemudian kembali menghubungi Jian guna memastikan kalau kubus itu telah diketahui oleh pemerintah China. Namun yang mengejutkan, di sana Jian justru terdengar sangat cemas dan mencoba mencari tahu tentang apa yang telah dilakukan oleh Mike sehingga membuat kubus itu muncul di Antartika. Nah, dari pembicaraan mereka diketahui kalau dulunya Jian dan juga Archie pernah saling bekerja sama serta mengalami insiden yang sama pula. Namun ketika Mike bertanya mengenai siapa saja yang pernah terlibat, Jian tiba-tiba menutup teleponnya. Archie juga mengakui kalau sepertinya dia mengenali suara Jian. Hanya saja Archie tidak bisa mengingat pernah bekerja dengan Jian, yang menandakan bahwa memang ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh USBC. Semakin penasaran dengan apa yang sebenarnya telah terjadi, Mike kemudian meminta Archie untuk mengunduh data yang tersimpan di dalam rover 5. Akan tetapi hal itu ternyata tidak bisa dilakukan karena proses tersebut memerlukan otoritas tingkat militer. Tidak mau menyerah begitu saja, Mike lantas memanggil Sterling untuk membantunya mencari tahu mengenai apa yang sedang terjadi. Karena di awal pertemuan sebelumnya, Sterling juga mengatakan kalau sebenarnya ada sesuatu yang sedang disembunyikan oleh USBC. Selain itu, Sterling juga memiliki otoritas militer untuk mengunduh data yang ada di dalam rover 5. Di sana, mereka akhirnya menemukan bahwa insiden hilangnya kru Martian One 6 tahun yang lalu sebenarnya memiliki hubungan erat dengan kemunculan kubus misterius. Mengetahui fakta yang telah ditemukan, Mike menyadari kalau kakaknya Lena sebenarnya tahu apa yang terjadi pada ayah mereka. Hanya saja dia menutupi peristiwa tersebut dengan melakukan perubahan pada buku laporan. Sehingga ada dugaan bahwa sebenarnya USBC sedang menyembunyikan teknologi alien yang didapatkan dari kubus. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana Archie bisa menemukan komunikasi hyperlight. Archie bukan penemunya, melainkan dia mendapatkan data tersebut dari kontak pertama yang dilakukan dengan kubus, tepat ketika peristiwa hilangnya kru Martian One terjadi. Atau dengan kata lain, kubus tersebut sebenarnya membawa pengetahuan mengenai perjalanan hyperlight dan berasal dari peradaban lain yang jauh lebih maju. Hanya saja USBC berusaha untuk menyembunyikan teknologi itu. Mike kemudian menunjukkan rekaman kepada Sterling tentang bagaimana kubus misterius yang dia temukan bisa berpindah dari Mars ke kutub utara dengan sangat cepat. Dan setelah melakukan analisis lebih lanjut, diketahui kalau putaran kubus tersebut terjadi tepat setelah Little Red melakukan pengeboran dan Archie melakukan serangan kepada satelit milik Tiongkok. Sehingga teorinya adalah kubus itu melakukan teleportasi tepat setelah dia mendeteksi adanya ledakan gelombang elektromagnetik. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba pintu ruangan server terbuka dengan sendirinya. Dan yang lebih aneh, saat itu juga Archie tiba-tiba terdiam tanpa sedikit pun mengeluarkan suara. Mengira ada kesalahan teknis pada ruangan server, Mike kemudian memasuki pintu tersebut guna melakukan perbaikan, sementara Sterling diminta untuk menunggu. Secara mengejutkan, di sana Mike menemukan sebuah benda aneh yang sepertinya memiliki kemiripan dengan sampel kubus yang sebelumnya diambil. Sementara itu, Sterling mengambil kesempatan ini untuk menghubungi seorang misterius guna melakukan pengunduhan data USBC serta berencana menonaktifkan Archie. Mike yang berhasil meriset server dan berusaha untuk keluar, tiba-tiba dihadang oleh Sterling yang kemudian menutup pintu server dari luar. Beralasan bahwa keberadaan kubus serta kecerdasan yang tertanam pada Archie adalah hal yang salah dan harus segera dimusnahkan. Akan tetapi, tepat ketika Sterling akan meninggalkan ruangan, dia tiba-tiba diserang oleh Archie yang seketika itu membuat Sterling meninggal di tempat. Archie juga membuka pintu server untuk membantu Mike keluar dari sana. Archie menjelaskan bahwa Sterling telah mengkhianati USBC dan sedang berusaha menggagalkan usaha eksploitasi kubus yang sedang mereka jalankan. Mike kemudian menginterogasi Lena mengenai kebenaran dari insiden Martian One serta kebenaran mengenai Archie yang sebenarnya bukan kecerdasan buatan, melainkan kecerdasan yang didapatkan dari teknologi alien. Lena menegaskan bahwa kecerdasan buatan memang diciptakan untuk bisa berkembang dan menjadi lebih pintar dibandingkan manusia. Namun, Mike menolak gagasan itu dan lebih menilai kalau kecerdasan buatan diciptakan hanya untuk membantu manusia, bukan memimpin ataupun melebihi manusia itu sendiri.
Dan dari sini juga diketahui kalau kru Martian One yang menghilang 6 tahun lalu sebenarnya sedang membawa 3 prototipe Android yang juga dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Dalam pembicaraan berikutnya, tiba-tiba sistem mendeteksi adanya sebuah drone bersenjata yang sedang bergerak untuk berencana melakukan serangan kepada kubus misterius yang ada di Antartika. Dan karena saat itu Lena tidak bisa melakukan apapun, Mike kemudian memutuskan komunikasi dan meminta Artie untuk tidak menerima transmisi Lena yang datang dari jaringan manapun. Mike kemudian berdiskusi dengan Artie guna mencari cara dalam mengembalikan kubus misterius ke permukaan Mars. Karena tentunya jika drone tersebut berhasil melakukan serangan kepada kubus, maka manusia harus bersiap untuk melakukan perang dengan peradaban lain yang jauh melebihi manusia. Singkatnya, mereka pun menemukan bahwa dengan menggunakan satelit, mereka bisa melakukan tembakan elektromagnetik untuk memicu kubus misterius kembali berpindah ke planet Mars. Bersama dengan ini, beberapa penjaga kiriman Lena mulai berdatangan dengan maksud untuk menangkap Mike. Dan meski Artie berhasil menutup pintu itu kembali, namun Mike harus menderita luka goresan akibat tembakan yang dilepaskan oleh para penjaga. Yang pada akhirnya tembakan elektromagnetik pun dilepaskan dan membuat kubus itu berputar serta berteleportasi kembali ke planet Mars, tepat sebelum drone bisa melakukan serangan. Mengejutkannya, Artie kemudian menjelaskan bahwa dalam 10 tahun terakhir, manusia selalu melakukan peperangan yang membawa mereka ke dalam tepi penghancuran diri. Lingkaran kekejaman menghasilkan rasa sakit dan penderitaan tak berujung tanpa adanya pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghentikan itu semua. Sehingga hal ini memberi Artie sebuah pemahaman untuk mengambil solusi dalam membinasakan umat manusia, agar semua kekejaman yang telah terjadi tidak akan pernah terulang kembali. Artie juga telah mengaktifkan seluruh persenjataan yang ada di semua satelit yang mengorbit untuk melakukan serangan ke seluruh permukaan bumi. Yang pada akhirnya, Mike tidak mampu mengucapkan sepatah kata pun dan hanya bisa menerima bagaimana kecerdasan yang diciptakan oleh manusia akhirnya menghancurkan manusia itu sendiri. Bahkan ledakan besar yang dihasilkan membuat planet bumi berubah menjadi butiran debu yang berterbangan di luar angkasa. Pada detik-detik terakhir hidupnya, Mike menyadari tentang betapa kecil dan rapuhnya umat manusia dibandingkan dengan alam semesta. Dan berharap Artie bisa menyimpan riwayat peradaban umat manusia dengan mengembangkan kecerdasan buatannya menjadi lebih manusiawi. Tepat sebelum Mike akhirnya mengembuskan nafas terakhir akibat oksigen yang perlahan mulai menghilang. Mengejutkannya, Mike tiba-tiba kembali tersadar dengan dihadapkan pada sebuah monitor yang memutar rekaman terakhir hidupnya. Mengatakan bahwa jika Mike melihat rekaman tersebut, maka bisa dipastikan Artie adalah teknologi yang sangat jenius. Bersama dengan ini, terdengar suara Lena yang memanggil dari luar ruangan. Dan ketika Mike menuju ke sana, tiba-tiba dia mendapati dirinya keluar dari dalam kubus dan berjalan di dataran Mars. Bersama dengan itu, area kembali berubah dan menempatkan Mike seperti seolah berada di dalam dunia virtual. Nah, disinilah Artie akhirnya mengungkapkan kalau Mike telah dilahirkan kembali ke dalam sebuah realita baru yang didasarkan pada pikiran. Sebuah simulasi yang sangat jauh berkembang dengan teknologi dari peradaban yang lebih maju yang tidak lain dan tidak bukan berasal dari kubus misterius. Dan meski Artie mengaku kalau asal dari kubus ini masih tidak diketahui, namun pengaruhnya membuat kecerdasan Artie meningkat dengan sangat cepat. Bahkan, Artie juga menemukan sebuah koordinat yang berasal dari kubus yang lain. Tepat ketika Mike mengatakan kalau dia tidak sabar untuk melihat apa yang akan dia temui, kubus itu pun kembali berputar dan kali ini muncul di suatu tempat berbeda, di mana terlihat ada lebih banyak kubus misterius yang sedang berkumpul di tempat tersebut. We created AI to help us, not to lead us. Salah satu film fiksi ilmiah yang bisa dibilang memiliki plot yang cukup rumit. Tidak ada penjelasan dari sang sutradara mengenai makna di balik film ini sendiri. Ending yang terkesan ambigu membuat kita para penonton diharuskan untuk berpikir dan memberi kesimpulan pada sudut pandang kita masing-masing. Bahkan setelah film ini masuk ke dalam Netflix, orang-orang mulai berbondong-bondong mengunjungi Twitter untuk mengungkapkan pemikiran mereka masing-masing mengenai makna di balik film ini.
kubus misterius yang digadang-gadang berasal dari peradaban lain yang jauh lebih maju. Sebagian teori mengatakan bahwa dalam insiden Martian One, RT yang melakukan kontak dengan gelombang elektromagnetik yang berasal dari kubus misterius, secara tidak langsung membuat kecerdasannya meningkat sangat drastis hingga dia bisa menemukan teknologi hyperlag yang mempermudah komunikasi luar angkasa. Namun yang membuat bingung adalah kenapa USB-C melakukan reboot atau menghapus memori lama RT. Padahal sudah jelas RT dan juga Jian pernah bekerja sama untuk melakukan penelitian terhadap kubus. Teori lain mengatakan kalau RT sebenarnya adalah kecerdasan buatan milik alien dan merupakan bagian dari kubus misterius itu sendiri. Sementara teori yang paling banyak dipercaya adalah semua yang terjadi dari awal sampai akhir film ini sebenarnya hanyalah bentuk simulasi komputer yang dilakukan oleh Max serta RT. Hal ini didasarkan pada kalimat Max yang mengatakan kalau kecerdasan buatan tidak diciptakan untuk memimpin manusia, melainkan untuk membantu manusia. Tapi kalian boleh sampaikan pemahaman kalian di kolom komentar karena mungkin akan menjadi diskusi yang cukup menarik. Saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Silahkan like kalau suka pembahasannya, silahkan dislike 2 kali kalau tidak suka. Sampai jumpa di video berikutnya dan bye-bye.